Bab 1911. Ayo lakukan. Leon bersiap dan mengeluarkan Chuve of Doom. Dia hanya berhasil mengalahkan tetua kelima dengan memanfaatkan unsur kejutan dan dia mengambil risiko terluka saat melakukannya. Tetua keempat juga berada di alam kaisar puncak dan didukung oleh beberapa seniman bela diri di alam kaisar menengah dan lanjutan, jadi cermin kedaulatan tidak akan cukup untuk mengalahkan mereka. Oleh karena itu, Leon tidak ragu untuk menggunakan senjata lainnya, Chuve of Doom. Setelah menawarkan kekuatannya hari demi hari, ada 1,5 pukulan yang tersimpan di dalam borgol itu. Serangan lengkap mencapai kekuatan keadaan Mahakuasa menengah, serangan setengahnya hanya berada di keadaan semi Mahakuasa tetapi tidak jauh dari keadaan Mahakuasa awal. Karena ada batasan berapa kali borgol dapat digunakan, akan sulit jika orang Golan memutuskan untuk melawan Leon satu persatu. Oleh karena itu, Leon sengaja mencoba memprovokasi mereka agar menyerangnya sekaligus sehingga ia bisa menggunakan Chuve of Doom pada mereka semua di saat yang bersamaan. Ambil ini. Leon mendengus dan mengaktifkan serangan yang disimpannya dalam Chuve of Doom, melemparkannya ke arah tetua keempat dan yang lainnya. Kurang ajar. Seth mencibir dengan nada menghina saat dia menyadari bahwa Leon bermaksud menghadapi tetua keempat dan yang lainnya sendirian. Leon mungkin bisa bertahan hidup lebih lama jika dia terus berlari, tetapi Leon hanya mengeluarkan borgol emas dan bermaksud menghadapi mereka secara langsung. Seth yakin bahwa Leon akan menemui ajalnya, tetapi apa yang terjadi selanjutnya mengguncangnya. Bam! Setelah mengeluarkan suara yang memekakkan telinga, Chuve of Doom merobek kekuatan gabungan dari tetua keempat dan yang lainnya dan melesat ke arah mereka. Meskipun mereka semua merupakan seniman bela diri di alam kaisar menengah atau di atasnya, serangan dalam borgol malapetaka melampaui tingkat alam setengah mahakuasa dan hampir merupakan pukulan berkekuatan penuh dari seorang seniman bela diri di alam mahakuasa awal, sehingga tidak ada seorang pun di antara mereka yang mampu menandingi kekuatannya. Sebelum sempat bereaksi, mereka semua terlempar ke kejauhan. Merasa seolah-olah tulang mereka hancur, mereka memuntahkan darah dari mulut mereka dan tergeletak di tanah. Tetua keempat, yang berada di depan yang lain, menderita luka paling parah dan hampir tidak bisa bergerak sama sekali. Bagaimana ini mungkin? Seth ternganga kaget. Dia tahu bahwa tetua keempat dan yang lainnya jauh lebih unggul kekuatannya dibandingkan dengan Leon dan yakin bahwa Leon akan mati karena dia dikepung. Yang membuatnya bingung, Leon tidak hanya selamat, ia berhasil mengalahkan mereka semua hanya dengan satu gerakan. Apa yang Seth lihat benar-benar di luar nalarnya dan ia pun tak kuasa menahan diri untuk tidak membeku karena terkejut. Bab 1912. Tuan Seth, lari. Borgol emas di tangannya mungkin adalah senjata yang sangat hebat, gerutu tetua keempat lemah ketika melihat ekspresi bingung di wajah Seth. Dia adalah seniman bela diri berpengalaman yang melihat banyak sekali keajaiban dunia dan berhasil menyimpulkan bahwa borgol yang dimiliki Leon adalah senjata mahakuasa setelah pertukaran sebelumnya, atau Leon tidak akan pernah mampu mengalahkan mereka semua dengan satu pukulan. Tentu saja, borgol malapetaka itu ternoda oleh emas, jadi tetua keempat tidak mungkin mengetahui bahwa itu adalah borgol malapetaka yang terkenal itu. Apa? Dia punya lebih banyak harta. Seth benar-benar tercengang. Harta karun sangatlah langka dan akan menjadi tantangan tersendiri bagi keluarga-keluarga kuat untuk mendapatkan satu harta karun saja. Leon tidak hanya memiliki alat pertahanan dengan kekuatan di negara puncak kaisar, tetapi ia juga memiliki senjata lain dengan kekuatan di negara mahakuasa. Seth sangat terguncang, tetapi tahu bahwa tidak ada waktu tersisa baginya karena dialah satu-satunya yang tidak dikalahkan oleh Leon. Bahkan orang bodoh pun tahu bahwa ia akan mengalami nasib mengerikan di tangan Leon tanpa ada orang lain yang menolongnya. Seseorang, tolong. Seth kehilangan semua keinginannya untuk merampok harta karun Leon dan berbalik untuk lari. Kamu tidak akan bisa lolos. Leon mencibir dan berlari mengejar Seth sambil memegang iris dengan satu tangan. Dia segera menyusul Seth dan mengejek. Seth, bersiaplah untuk mati. Dia melancarkan serangan kuat ke punggung Seth. Jangan! Seth ketakutan dan berguling dari tanah untuk menghindari serangan itu, tetapi dia terlalu lemah jika dibandingkan dengan Leon dan tidak dapat lolos dari jangkauan serangan Leon.
Dia memuntahkan darah dari mulutnya karena hantaman itu dan langsung terlempar ke kejauhan. Bam! Leon mengambil kesempatan itu untuk menginjak dada Seth dan menjatuhkannya. Leon, apa yang kau kira kau lakukan? Aku peringatkan kau. Yang lain akan segera datang dan jika kau menyakitiku, mereka tidak akan membiarkanmu hidup. Kata Seth dengan takut. Aku tidak tahu apakah mereka akan mengampuni aku, tapi kalau ada satu hal yang aku tahu pasti, aku tidak akan mengampuni kalian. Leon mencibir dan mengangkat lengannya sambil sangat berharap dapat membunuh Seth saat itu juga. Namun, ia berada di jantung wilayah Golan dan sebagian besar penduduk Golan telah diperingatkan oleh alarm sebelumnya. Jika Leon membunuh Seth, orang Golan akan mengejarnya sampai akhir hayat mereka dan dia akan membuang lebih banyak waktu yang seharusnya bisa digunakan untuk menyelamatkan Snow. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk membiarkan Seth tetap hidup dan menyanderanya agar bisa keluar dari Golan's Mansion. Dia menahan amarahnya dan mendaratkan 2 tendangan keras di lutut Seth. Bab 1913. Kerak, kaki Seth patah setelah mendengar suara tulang patah. Dia meratap kesakitan dan melihat bintang-bintang saat dia hampir kehilangan kesadaran. Leon, dasar bajingan kecil. Tunggu saja, begitu aku berhasil menguasaimu, aku akan mengulitimu hidup-hidup dan membuatmu mati sambil menjerit. Seth mengumpat sambil menahan sakit di wajahnya. Kau banyak bicara, tapi aku suka memberi pelajaran pada bajingan sepertimu. Leon menyipitkan matanya dan mengangkat lengannya. Apa yang kau lakukan? Perasaan tidak enak menyergap Seth. Sederhana saja, aku akan menghancurkan kekuatanmu untuk selamanya. Mari kita lihat bagaimana kau akan menyakiti orang lain mulai sekarang. Leon berkata dengan galak. Meskipun dia sudah memutuskan untuk mengampuni nyawa Seth untuk saat ini, Seth harus dihukum karena telah berkomplot dengan Joel melawan Leon berulang kali dan menculik Iris. Setelah semua yang dilakukannya, Leon tidak ingin membiarkan Seth bebas tanpa hukuman. Garis keturunan kuno seniman bela diri seperti Golan sangat mementingkan kekuatan di atas segalanya dan jika Leon menghancurkan kekuatannya, ia akan ditinggalkan oleh keluarganya. Dia tidak hanya akan kehilangan jati dirinya sebagai pewaris keluarga, tetapi dia juga akan kehilangan semua yang pernah dimilikinya dan Seth tidak tega memikirkannya. Jangan, Leon, kau tidak bisa menghancurkan kekuatanku. Aku mohon padamu, tolong ampuni aku kali ini saja. Seth menangis dan memohon ampun. Sudah terlambat untuk memohon belas kasihan sekarang. Habiskan sisa hidupmu di kursi roda dan renungkan kesalahanmu. Leon mencibir dan hendak menghantamkan tinjunya ke titik laut energi Seth. Jangan, Seth putus asa. Berhenti. Raungan kemarahan bergema di udara. Seorang pria tua yang menakutkan berusia 70-an datang bersama puluhan orang Golan dan dia tidak lain adalah pemimpin orang Golan, Eliam. Di belakangnya ada 3 tetua lainnya dan anggota inti keluarga. Mereka semua sedang menghadiri rapat keluarga dan bergegas datang ketika mendengar alarm berbunyi. Kakek, tolong aku. Seth melihat harapan sekali lagi dan berteriak minta tolong dengan gembira. Apa yang sedang terjadi? Ekspresi Eliam menjadi gelap ketika dia melihat semua orang yang dikalahkan Leon tergeletak di tanah dan menyadari bahwa Seth terjepit di tanah. Anak ini adalah ketua Elegante Group, Leon Wolf. Tetua kelima, yang mengalami cedera paling ringan, berusaha bangkit dan menjelaskan situasinya. Jadi itu dia. Kata Eliam dengan muram. Dia tahu tentang konflik antara Elegante Group dan Hilton's Corporation, jadi dia langsung memiliki pemahaman umum tentang apa yang terjadi. Satu-satunya hal yang mengejutkannya adalah bahwa Leon berani menyerbu ke Golan's Mansion sendirian dan berhasil melukai tetua keempat dan kelima. Bab 1914. Nak, kau punya satu kesempatan untuk melepaskan Seth sekarang juga, atau kau akan membayarnya. Eliam melotot jahat ke arah Leon. Dia bermaksud membunuh Leon karena menjadi musuh Hilton dan menerobos masuk ke Golan's Mansion untuk melukai anggota keluarganya, dan tidak akan membiarkan Leon pergi bahkan jika Leon melepaskan Seth, namun, dia setidaknya bisa membiarkan Leon mati dengan cepat. Apa aku harus melakukan apa yang kau katakan? Kau pikir kau siapa? Dasar brengsek tua. Leon mengejek.
Dia terburu-buru untuk menyelamatkan Snow, jadi dia mungkin mempertimbangkan untuk membiarkan Seth pergi jika Elyam cukup pengertian untuk meminta maaf atas apa yang dilakukan Seth. Akan tetapi, Elyam sama tidak masuk akal dan sombongnya seperti Seth, jadi Leon tidak melihat alasan untuk menunjukkan rasa hormat kepadanya. Sadarlah, bocah nakal. Aku akan mengulitimu hidup-hidup jika kau tidak melepaskan Seth sekarang juga. Elyam meraung, sangat berharap agar ia dapat membunuh Leon saat itu juga. Namun, Seth masih disandera, jadi dia tidak berani bergerak dan hanya bisa menahan amarahnya untuk sementara waktu. Jangan buang napas, dasar brengsek tua. Aku tidak hanya tidak akan membiarkan Seth pergi, tapi aku juga akan menghancurkan kekuatannya untuk membuatnya membayar semua hal buruk yang telah dilakukannya. Leon mencemooh ancaman Elyam. Apa, kau tidak akan berani? Ekspresi Elyam menjadi gelap. Mari kita cari tahu. Leon mencibir, sebelum mendaratkan pukulan ke titik laut energi Seth tanpa ragu-ragu. Ah! Seth menjerit dan terduduk di tanah dengan wajah pucat. Ia mengira akan diselamatkan, tidak menyangka Leon akan menghancurkan kekuatannya di hadapan Elyam dan yang lainnya. Tepat pada saat ini, harapan yang dirasakannya hancur total. Elyam dan yang lainnya pun terkejut dengan tindakan Leon dan langsung marah. Beraninya kau, tangkap dia. Aku ingin dia dicabik-cabik untuk membalas dendam pada Seth. Elyam melotot tajam ke arah Leon, sebelum memerintahkan yang lain untuk menyerang. Ya, yang lainnya segera melesat maju untuk mengepung Leon. Mendekatlah, aku akan membunuh Seth sekarang juga. Leon bersiap dan melepaskan Iris, sebelum mengangkat Seth dari tanah seolah-olah dia tidak berbobot apapun. Orang-orang Golan ragu-ragu atas ancamannya dan beralih kepada Elyam untuk meminta instruksi lebih lanjut. Bab 1915. Bunuh dia. Kalau terjadi apa-apa pada Seth, aku mau bocah nakal itu dan wanita di sebelahnya mati. Elyam memerintahkan dengan dingin. Sebagai seniman bela diri berpengalaman dan pemimpin keluarganya, dia sudah cukup tahu bahwa Leon tidak akan membunuh Seth karena Seth adalah satu-satunya pengaruhnya saat ini. Kurasa aku tidak bisa lari dari pertarungan ini. Ekspresi Leon menjadi gelap dan tahu bahwa ia harus bertarung. Dia memutar pergelangan tangannya dan borgol malapetaka muncul di tangannya sekali lagi. Dia tidak tahu sejauh mana kekuatan Elyam, tetapi melalui duel sebelumnya dengan tetua keempat dan kelima, dia dapat menebak bahwa Elyam kemungkinan juga berada di tahap kaisar puncak, dan semua orang Golan lainnya pasti berada di level di bawah itu. Ada satu serangan di negara mahakuasa menengah yang tersisa di Cove of Doom dan itu akan lebih dari cukup untuk melawan Elyam dan yang lainnya. Akan tetapi, hal itu tidak mengubah fakta bahwa Leon kalah jumlah dan satu serangan mungkin tidak dapat menghancurkan seluruh dataran Golan, yang membuat situasi menjadi jauh lebih menantang. Berhenti. Tepat saat pertempuran akan pecah, sebuah gemuruh dahsyat bergema di udara. Sebuah mobil mewah melaju ke arah mereka dan berhenti tepat di depan rombongan itu. Pintu mobil terbuka dan Roane melangkah keluar bersama John. Siapa kamu? Mengapa kamu ada di rumah kami? Elian dan warga Golan lainnya sedikit terpana dengan kehadiran kuat Roane dan John. Saya John dari keluarga Thompson, dan ini wanita kita, Nona Roane Thompson. John mengumumkan. Apa? Keluarga Thompson. Seluruh penduduk Golan terkejut. Sejak Joel dipaksa untuk meminta maaf kepada Elegante Group di depan umum, sebagian besar keluarga di wilayah selatan mengetahui bahwa Elegante Group ada hubungannya dengan keluarga Thompson dan bahwa Joel dipaksa untuk meminta maaf hanya karena takut terhadap keluarga Thompson. Suku Golan pun mengetahui berita itu tetapi tidak menyangka keluarga Thompson akan bergegas datang dan menghentikan mereka dari menyakiti Leon secepat itu setelah Leon menerobos masuk ke rumah suku Golan. Semua itu terjadi begitu cepat, hingga mereka terkejut. Nona Thompson, keluarga Thompson, dan keluarga Golan sejauh ini saling menjauh, jadi mengapa kalian ada di sini? Tanya Elyam dengan nada muram. Meskipun dia sudah menebak mengapa Roane ada di sana, itu hanya asumsinya. Aku di sini untuk Leon dan Iris, kata Roane. Setelah mengetahui bahwa Iris dan Snow dalam bahaya, Roane segera menelepon Leon untuk menemuinya. Akan tetapi, Leon terlalu terburu-buru untuk menunggunya dan tiba di Golan's Mansion sebelum dia.
Bab 1916. Seperti yang diharapkan, Elyam dan yang lainnya merasa kecewa ketika mereka memastikan bahwa Roane memang datang kepada Leon, kata Leon. Leon tidak memiliki status di wilayah selatan dan Golan tidak khawatir akan menyakitinya, tetapi keadaan dengan Roane berbeda. Keluarga Thompson adalah kepala keluarga di wilayah selatan dan sebagai putri tertua mereka, Roane memiliki kedudukan yang sangat tinggi di masyarakat. Golan langsung menempatkannya di persimpangan jalan ketika Roane ikut campur. Nona Thompson, langsung saja ke intinya. Leon masuk ke rumah kami dan melukai anggota keluarga saya. Selain itu, dia menghancurkan kekuatan cucu saya. Saya harus membuatnya membayarnya. Ini urusan dia dan keluarga Golan, dan keluarga Thompson tidak ada hubungannya dengan ini. Saya ingin Anda tetap bugar, atau Anda bisa berisiko menodai nama keluarga Anda. Kata Elyam. Dia tahu bahwa keluarga Thompson menghargai reputasi mereka dan ingin menggunakannya sebagai alat tawar-menawar untuk melawan Roane. Saya tidak akan menjauh dari ini. Seth adalah orang yang menculik Iris dan Leon hanya menerobos masuk untuk menyelamatkannya. Bahkan jika Seth akhirnya kehilangan kekuatannya, dia sudah pantas mendapatkannya dan tidak bisa menyalahkan siapapun untuk itu. Bantah Roane. Tetapi, Elyam langsung terdiam karena Roane berhak mengatakan bahwa semua ini salah Seth. Namun, Leon adalah musuh Hilton dan baru saja menghancurkan kekuatan Seth, yang memperdalam konflik antara Leon dan Golan, jadi Elyam enggan membiarkan Leon pergi begitu saja. Roane mengabaikan Elyam dan bergegas menghampiri Leon dan Iris bersama John. Leon, Iris, kau baik-baik saja? Tanya Roane khawatir. Kami baik-baik saja, Iris mengangguk. Bagus. Ngomong-ngomong, di mana Snow? Aku tidak melihatnya dimanapun. Roane mencari Snow dan terkejut karena tidak menemukan Snow dimanapun. Snow ditangkap oleh Gordon, kata Iris dengan khawatir. Apa? Roane tercengang. Leon, kau harus menyelamatkannya sekarang. Dia mengamati Golan yang mengepung Leon dan langsung menyadari jawaban Golan menghentikan Leon dari bergegas ke Snow menyelamatkan. Leon, aku akan meminta John untuk menghentikan mereka. Cepat dan selamatkan Snow, kata Roane tegas. Oke. Leon juga khawatir akan keselamatan Snow dan langsung menyetujui saran Roane. Kami tidak akan membiarkanmu lolos. Golan, tangkap anak itu, dan jangan biarkan mereka lolos. Perintah Elyam tanpa ragu. Meskipun keluarga Thompson kuat, keluarga Golan mendapat dukungan dari keluarga Hilton, jadi dia tidak takut pada Roane. Selama keluarga Golan berhasil menangkap atau membunuh Leon saat itu juga, keluarga Thompson tidak akan mampu melakukan banyak hal sesudahnya. Ya, Golan menghindari Roane dan melancarkan serangan mereka ke Leon. Roane terlalu penting bagi mereka untuk terluka, tetapi mereka tidak berniat menyelamatkan Leon. Bab 1917. Leon bersiap untuk penyergapan dan segera melemparkan Seth ke udara ke arah Golan lainnya. Hati-hati, kita tidak boleh melukai Tuan Seth secara tidak sengaja. Salah satu seniman bela diri berteriak dan yang lainnya segera menghentikan serangan mereka untuk menangkap Seth. Seketika, ada celah di garis pertahanan mereka dan Leon mengambil kesempatan itu untuk berlari keluar sambil menggendong Iris. Tuan Thompson, tolong tunggu di sana. Saya akan berangkat sekarang. Awalnya ia berencana menggunakan serangan yang tersisa dalam Chuve of Doom terhadap Golan, tetapi tidak yakin apakah itu cukup untuk mengalahkan kelompok sebesar itu. Untungnya, Roane dan John tiba tepat waktu dan Leon tidak perlu menyia-nyiakan kekuatan Chuve of Doom. Prioritasnya saat ini adalah menyelamatkan Snow dan tidak punya waktu terbuang di Golan. Menurutmu kemana kau akan pergi? Bersiaplah untuk mati. Elyam mencibir sambil berdiri mundur untuk mencegah Leon berlari. Begitu Leon melesat keluar dari kerumunan yang mengelilinginya, Elyam tidak ragu untuk menerjang Leon. Suku Golan merupakan salah satu garis keturunan seniman bela diri tertua di wilayah selatan dengan metode pelatihan di kelas kekuatan tingkat lanjut, sehingga seseorang paling banter hanya bisa mencapai keadaan semi-mahakuasa. Sebagai pemimpin, Elyam mencapai keadaan semi-mahakuasa 2 tahun lalu dan dia tidak ragu bahwa dia akan mampu membunuh Leon dengan satu pukulan. Brengsek.
Ekspresi Leon menjadi gelap karena dia tahu bahwa dia tidak dapat menyaingi Elyam dan dia segera mulai mempertimbangkan apakah dia harus menggunakan pukulan yang tersisa dalam Chuve of Doom. Sebelum dia bisa bertindak, John melompat ke udara. Elyam, bagaimana bisa kau menindas seorang anak muda? Mari kita lihat dari apa kau ini. John mengejek dan melepaskan energi aslinya pada Elyam. Bam! Serangan yang dilancarkan John dan Elyam bentrok. Meskipun mereka berdua berada dalam keadaan semi-mahakuasa, John mempelajari metode pelatihan yang jauh lebih kuat sebagai anggota Thompson dan mencapai tingkat itu jauh sebelum Elyam, jadi dia hampir mencapai keadaan mahakuasa. John tetap diam seperti gunung akibat benturan tersebut, tetapi Elyam tidak dapat menahan diri untuk mundur dari benturan kekuatan tersebut. Dari percakapan singkat mereka, menjadi jelas bahwa Yohanes sedikit lebih kuat dari Elyam. Melihat bagaimana Elyam dihentikan oleh John, Leon tidak ragu untuk berlari keluar halaman dengan Iris dalam pelukannya. Apa yang kalian lakukan? Berdiri di sana. Kejar dia. Elyam meraung ke arah golan lainnya. Ya, yang lainnya tersadar dan bergegas mengejar Leon. Namun, sebelum mereka dapat mendekati Leon, John mengirimkan energinya kepada mereka untuk menghentikan mereka bergerak. Pada saat mereka berhasil menghindari serangan itu, Leon tidak terlihat dimanapun. Bab 1918. Setelah meninggalkan Golan's Mansion, Leon dan Iris tiba di tempat Leon memarkir mobilnya dan pergi untuk menyelamatkan Snow. Leon, sudah lama sejak Snow ditangkap. Saat kita sampai di sana, mungkin sudah terlambat. Kau harus memanggil Tuan Hughes untuk meminta bantuannya. Mungkin dia bisa mengeluarkan Snow, kata Iris dengan khawatir. Ya, kau benar. Aku hampir lupa. Leon pun menyadari sesuatu. Mereka saat ini berada di dekat Golan's Mansion, yang jaraknya agak jauh dari Hughes Mansion. Pada saat mereka tiba, Snow mungkin sudah mengalami nasib yang mengerikan. Darius adalah putra tertua saudara ipar Hughes dan Gordon. Jika Darius bersedia menawarkan bantuan, mereka mungkin bisa menyelamatkan Snow dari bahaya lebih cepat. Leon segera mengeluarkan teleponnya untuk menelepon Darius dan menjelaskan situasinya secara singkat. Darius sangat marah setelah mengetahui apa yang terjadi. Produk kosmetik Elegante Group tertukar beberapa hari lalu dan dia punya firasat bahwa Gordon terlibat di dalamnya. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk memberikan peringatan keras kepada Gordon, sebelum mencabut kewenangannya untuk mengelola semua saluran distribusi sebagai hukuman. Darahnya mendidih karena marah saat menyadari bahwa Gordon tidak hanya tidak merenungkan kesalahannya, tetapi tindakannya juga meningkat hingga menculik Snow. Setelah itu, Darius berjanji akan menyelamatkan Snow tepat waktu dan memperbaiki segalanya dengan Leon. Setelah panggilan berakhir, Leon langsung mengingat Yuri. Oh, benar juga, Yuri. Dia keliru mengira Iris dan Snow diculik oleh Joel dan meminta bantuan Yuri untuk menghadapi keluarga Hilton. Karena Joel tampaknya tidak terlibat, Leon harus segera menghubungi Yuri untuk mencegah konflik yang tidak perlu antara keluarga Hilton dan keluarga Thompson. Dia segera menelepon Yuri untuk menjelaskan situasinya, sebelum mengikuti jejak Solskjaer untuk menyelamatkan Snow, sembari berdoa agar Darius berhasil menemukan Snow. Jika sesuatu yang buruk terjadi pada Snow, Leon bersumpah akan mencabik-cabik Gordon. Sementara itu, di Golan's Mansion. Setelah Leon melarikan diri, John tidak perlu lagi melawan orang Golan dan memaksa mereka mundur, sebelum melompat ke mobil bersama Roane dan melaju pergi. Brengsek. Elyam sangat marah ketika dia melihat mobil itu menghilang di kejauhan. Akan tetapi, Roane bukanlah seseorang yang mampu diseberangi oleh orang-orang Golan, dan karena John hampir mencapai keadaan mahakuasa, tidak ada seorang pun di Golan yang dapat mengalahkan John saat ini. Jadi Elyam tidak punya pilihan selain membiarkan mereka pergi. Kakek, Leon mematahkan kakiku dan menghancurkan kekuatanku. Kakek harus membalaskan dendamku. Seth merintih kesakitan, matanya penuh kebencian dan keinginan untuk mencabik-cabik Leon. Bab 1919. Aku tahu. Jangan khawatir. Leon mungkin bisa lari kali ini, tetapi dia tidak bisa lari selamanya. Ini bukan akhir dari segalanya. Golan belum selesai dengannya. Dia mendapat dukungan dari keluarga Thompson, jadi tidak akan mudah untuk menyingkirkannya.
Kita mungkin butuh bantuan keluarga Hilton dalam hal ini, kata Eliam dengan tatapan mata yang jahat. Leon tidak hanya menerobos masuk ke Golan's Mansion, tetapi dia juga melukai banyak anggota keluarga dan menghancurkan kekuatan Seth. Sekalipun Leon berhasil melarikan diri, Eliam tidak berniat berhenti. Ayo kita pergi ke Hilton's Mansion sekarang. Joel lah yang menyuruhku mengejar Leon. Sekarang setelah Leon menghancurkan kekuatanku, Hiltons tidak akan tinggal diam. Gerutu Seth. Bagus sekali. Selama keluarga Hilton bersedia terlibat, nasib Leon akan ditentukan, kata Eliam. Meskipun Leon dekat dengan keluarga Thompson, dia bukan anggota keluarga dan mereka tidak dapat melindungi Leon sepanjang hidupnya. Dengan bantuan Hilton untuk menghalangi Thompson, Golan seharusnya dapat menghancurkan Leon dengan mudah. Eliam memerintahkan anak buahnya untuk membawa dokter keluarga untuk merawat kaki dan luka Seth, sebelum menyuruh mereka membawa Seth ke dalam mobil dan melaju menuju Hilton's Mansion. Di Hilton's Mansion, Joel sedang beristirahat di ruang tamu. Lengannya dipatahkan oleh Leon beberapa hari yang lalu dan dia terluka lagi ketika Yuri mengejarnya di kantor Hilton's Corporation. Ayah Joel menasihatinya untuk tidak mengotori tangannya sendiri, dan dia pun belajar dari pelajarannya. Dia tidak terlibat dalam tindakan Seth dan hanya tinggal di rumah untuk menunggu kabar baik dari Seth dan Gordon. Tepat pada saat itu, dia mendengar langkah kaki mendekat dan seorang pengawal Hilton muncul di hadapannya. Tuan, Tetua Golan, dan Tuan Seth ada di sini. Mereka mengatakan bahwa ada sesuatu yang penting untuk didiskusikan dengan Anda, kata penjaga itu dengan hormat. Apa, mungkinkah Seth berhasil? Mata Joel berbinar dan dia tiba-tiba berdiri dari sofa. Dia tahu bahwa Seth dan Gordon berencana untuk menangkap Iris dan Snow pada hari ini dan reaksi pertamanya ketika diberitahu tentang kedatangan Seth adalah bahwa Seth telah berhasil mendapatkan resep untuk air murni dan pil alkimia dari Iris. Diliputi rasa gembira, Joel tersadar dan memerintahkan bahwa mereka ke sini untuk menemuiku. Ya, Tuan. Penjaga itu keluar dari ruang tamu. Tak lama kemudian, Eliam melangkah masuk bersama beberapa anggota Golan lainnya, sambil menggendong Seth di atas tandu. Apa? Joel membeku dan senyum di wajahnya memudar saat dia melihat keadaan Seth. Bab 1920. Seth, apa yang terjadi? Kenapa lukamu parah sekali? Joel terpana oleh pemandangan di hadapannya. Sepupu, Leon mematahkan kakiku dan menghancurkan kekuatanku. Kamu harus memperbaikinya untukku. Seth menangis kesakitan saat menjelaskan situasinya. Apa? Joel benar-benar terkejut. Ia mengira rencananya agar Seth menangkap Iris sempurna dan tidak menyangka Leon akan melacak Iris secepat itu setelah ia ditangkap. Dia tahu bahwa Leon berada di puncak keadaan maha kuasa, sedangkan di antara orang-orang Golan ada banyak seniman bela diri kuat, hanya sedikit yang mencapai keadaan semi maha kuasa. Dengan kekuatan seperti itu, akan mudah untuk menghancurkan Leon. Namun, Leon berhasil menyelamatkan Iris dan menghancurkan kekuatan Seth di bawah pengawasan semua seniman bela diri di Golan. Begitu tidak nyata hingga dia tidak dapat mulai membayangkan bagaimana itu bisa terjadi. Selain alat pertahanan diri, Leon punya senjata maha kuasa lainnya, Seth menjelaskan saat melihat kebingungan di wajah Joel. Begitu, aku bahkan tidak menyangka dia punya harta karun lainnya. Kita semua meremehkannya. Joel berkata dengan iri ketika menyadari bahwa Leon cukup beruntung memiliki begitu banyak harta. Kakek dan yang lainnya hampir menangkap Leon, tetapi Roane Thompson tiba tepat waktu untuk menyelamatkannya, kata Seth dengan kesal. Roane Thompson, keluarga Thompson lagi, beraninya mereka. Joel membanting telapak tangannya ke meja. Karena apa yang terjadi pada Elegante Group, Yuri melukai Joel dan memaksanya untuk membuat permintaan maaf di depan umum kepada Elegante Group atas nama Hilton's Corporation. Tidak lama setelah itu, Leon menerobos masuk ke Golan's Mansion sendirian dan hendak dieliminasi, ketika Roane menghalanginya. Pada saat itu juga, kemarahan dan kebencian Joel terhadap keluarga Thompson mencapai puncaknya. Joel, Leon telah menghancurkan kekuatanku. Kau harus membalaskan dendamku, pinta Seth. Jangan khawatir, kudengar buah malaikat dapat membantu seniman bela diri pulih dari kerusakan apapun pada titik laut energi mereka.
Aku akan mencoba mencarikannya untukmu untuk melihat apakah kau dapat memulihkan kekuatanmu. Mengenai Leon, aku tidak akan pernah mengampuni dia karena telah melukaimu sampai sejauh ini, Joel menghiburnya. Bagus. Semangat Seth langsung terangkat ketika dia mengetahui bahwa dia dapat memulihkan kekuatannya, tetapi kebenciannya terhadap Leon tetap ada. Tuan Hilton, Lon memang bukan siapa-siapa, tetapi sungguh menyusahkan bahwa ia didukung oleh keluarga Thompson. Saya ingin meminta bantuan keluarga Hilton untuk menghentikan keluarga Thompson. Dengan begitu, orang-orang Golan akan dapat fokus memburu Leon untuk membalas dendam atas Seth. Eliam melamar.